Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di wilayah Jombang Selatan, di mana kawasan hutan ini berbatasan langsung dengan Malang dan Kediri. Ternyata di balik vegetasi hutan alam liar yang ada di kawasan Jombang Selatan ini, ternyata ada sebuah kampung terkutuk. Sering ada hal-hal di luar nalar, bahkan sangat ganjil jika kita ke sini. Kampung ini masih keramat dipenuhi misteri, dan kita tidak boleh nada bicara kita lebih tinggi dari warga kampung sini, karena akibatnya bisa fatal terhadap diri kita. Oleh sebab itu, kita wajib menjunjung tinggi tata krama bila ke sini. Saya sudah jalan menuju arah ke kampung terkutuk yang berada di kawasan Gunung Margowayang, di mana gunung ini cukup sakral karena dijaga oleh seorang toko wayang Arjuna. Selain mendatangi kampung terkutuk di kawasan Gunung Margowayang ini, nanti kita juga mengunjungi titik di mana lokasi jatuhnya pesawat yang berada di hutan Cemoro Sewu. Kampung ini terlihat seperti kampung-kampung pedesaan umumnya, namun di balik itu semua terdapat sisi mistis yang cukup kuat. Dan lihatlah, penduduk sini cukup ramah tamah loh. Maka jika kita datang ke sini harus menjaga sikap dan tutur kata supaya tidak dianggap menyakiti hati penduduk sini ya. Jika tutur kata dan sopan santun kita serta sikap kita tidak terjaga di tempat ini, maka pasti ada sebab musababnya ya. Pasti kalau kita pulang tentu ada apa saja kendala, entah itu musibah, entah itu ya yang jelas tidak bisa dinalar. Karena itulah kampung ini dijuluki kampung terkutuk, karena kalau kita tidak bisa menjaga sikap dan tutur kata, maka ada musibah. Jangankan kita sebagai manusia, hewan pun semacam burung kalau melintasi kampung ini pasti jatuh. Entah kenapa, yang jelas tidak bisa dipikir secara logika. Ini masih di pinggiran kampung terkutuk ya. Nanti kita akan berjalan kaki menuju puncak gunung yang di depan kita ini ya. Itu namanya kampung terkutuk Gunung Margowayang. Merujuk dari beberapa narasumber yang kami temui, ternyata Gunung Margowayang ini adalah tempat pertapaan dari seorang Arjuna sebelum sang Rajuna ini melakukan pernikahan. Tak heran di malam-malam tertentu terdengar sayup-sayup suara gamelan di salah satu kawasan sini. Namun bila didekati, suara gamelan tersebut tidak ada.
Konon suara gamelan tersebut merupakan gamelan ngunduh mantu. Maka bila mendengar suara gamelan tersebut, segeralah tidur dan jangan pernah keluar rumah, karena bisa jadi orang luar daerah itu bisa hilang atau tersesat diambil jin. Sampai-sampai burung-burung yang berterbangan bila mendengar suara gamelan tersebut, maka burung tersebut akan berjatuhan. Bahkan pernah terjadi sebuah pesawat saat melintas dan bertepatan dengan bunyi-bunyi gamelan, maka pesawat tersebut jatuh. Sampai tim evakuasi atau tim SAR menyusuri bangkai pesawat pun tidak diketahui. Baik dari pantauan udara tidak ditemukan titik jatuhnya pesawat tersebut, hingga akhirnya para pihak TNI meminta izin kepada kepala desa yang pertama di kampung sini. Dengan ritual khusus, Pak Kepala Desa atau Pak Lurah kampung desa sini akhirnya menemukan titik jatuhnya pesawat yang terselubung oleh kabut mistis yang cukup tebal. Padahal titik jatuhnya pesawat tidak jauh dari kampung terkutuk ini, sehingga berkaitan antara mistis kampung ini dan titik jatuhnya pesawat. Lokasinya berada di Cemoro Sewu, dan apabila ke sana janganlah kalian menggunakan baju merah ataupun punya niatan buruk bila memasukinya, karena jiwamu akan tersesat. Hutan Cemoro Sewu ini yang berada di Gunung Margowayang sering juga disebut dengan alas lali jiwa. Selain itu, di alas Cemoro Sewu sini juga terdapat pesarean Barondo Kuning, di mana saat pesawat jatuh tersebut membawa rombongan pengantin beserta arak-arakan dan iring-iringan sekaligus peralatan dalam pernikahan. Serta jika kita berkunjung di kampung terkutuk ini, hendaklah kita menjaga nada bicara kita agar tidak menyinggung warga lokal di sini. Sebab bila tersinggung, mereka biasanya cukup diam. Namun tiba-tiba kalian bisa meninggal ataupun hilang dibawa ke alam gaib. Jalan menuju kampung terkutuk yang berada di Gunung Margowayang, kawasan pegunungan Anjasmara, ya seperti ini, penuh bebatuan terjal dan bisa juga dilalui kendaraan roda 2, namun harus dimodifikasi dahulu. Sepeda motor metik pun tidak bisa lewat jalan sini. Mendengar cerita dan tutur pinutur dari warga yang kita dapatkan, ternyata bikin kita merinding dan bikin bulu kuduk berdiri semua tentang misteri yang ada di kampung terkutuk ini. Untuk mempersingkat perjalanan kita, maka
video ini kita percepat hingga langsung ke kampung terkutuk yang ada di Gunung Margowayang. Kita sudah sampai di kampung terkutuk yang berada di Jombang Selatan ini, di mana di puncak Gunung Margowayang terdapat titik jatuhnya pesawat, serta kalau ada burung lewat sini pun bisa berjatuhan bila mendengar suara-suara gamelan ngunduh mantu di daerah sini. Tepat di atas tanjakan dan belok kiri terdapat sebuah monumen penghargaan dari pihak TNI kepada kepala lurah zaman dahulu atau kepala desa yang pertama kali di kampung terkutuk ini. Lanjut, mari kita mendekati tugu monumen yang berada di sini beserta melihat beberapa korban dari jatuhnya pesawat yang ada di sini waktu tahun 1967. Dari samping tugu monumen sebelah kanan terdapat sebuah simbol jangkar bersayap, maka bisa dipastikan ini merupakan simbol TNI Angkatan Laut bagian penerbangan dan berkaitan juga pesawat Albatros yang jatuh di kawasan sini. Mari kita lihat bagian belakang, terdapat sebuah tulisan, dan bila kita didekati lebih dekat lagi, maka di sini terdapat sebuah tanda tangan dari Komandan Angkatan Laut Jenderal Juanda yang bernama Suhendro. Tugu ini diresmikan pada tanggal 26 Januari 1979 untuk mengingatkan kepada warga Jombang bahwa di sini pernah terjadi pesawat jatuh karena hal-hal mistis di kampung sini, serta inilah nama-nama korban jatuhnya pesawat Albatros. Kalau melihat bentuk dari monumen pesawat jatuh ini, seperti tampak sebuah candi zaman dahulu, memiliki sebuah kamuncak seperti mahkota raja, dan bila dari jauh tampak seperti tugu perbatasan, namun ini penuh sejarah. Lanjut, kita melihat dari sisi depan bertulis apa saja, dan di depan sini terdapat hiasan dua pohon cemara menyimbolkan berada di Cemoro Sewu saat jatuhnya pesawat tersebut yang enggak jauh dari lokasi ini. Nah, kita di sini tepat di mana Pak Lurah zaman dahulu atau kepala desa bertapa di batu ini. Sekitar jam 12 malam melakukan ritual khusus guna mencari korban dan bangkai pesawat yang jatuh. Batu pertapaan Pak Lurah kampung terkutuk di sini tampak biasa, namun banyak warga yang menghindari jika melintasi di sini. Mungkin penonton yang memiliki indera keenam atau memiliki mata batin, cobalah lihat di bagian batu pertapaan, monumen serta rumah hijau tampak terlihat seperti apa.
maka silakan komen di bawah video ini biar lebih akurat cerita yang ada di sini. Untuk jelas dan gamblangnya, marilah kita dengarkan baik-baik dari penjelasan dari Mbak Cantik, keturunan langsung dari Mbah Lurah atau kepala desa pertama kali di kampung terkutuk ini. Dan simaklah baik-baik dan dengarkan betul-betul penjelasan beliau yang begitu gamblang. Mbak mau tanya Mbak, sejarahnya Tugu ini itu apa Mbak? Kenapa kok dibangun tugu yang berbeda dari tugu-tugu yang lain? Apa ada sebab musibah di sini dulu? Loh, itu kan kenang-kenangan dari Jenderal Juanda. Jenderal Juanda. Iya, dari Juanda itu pesawat jatuh di Gunung Anjasmara. Terus mayatnya di sana. Terus ini kan rumahnya Mbah Lurah dulu, Mbah Lurah Karsosari. Mbah Lurah Karsosari. Ya. Lurah pertama dulu ya ini rumahnya. Di sini, berarti Iya. lurahnya di sini ya, Iya, rumahnya. terus beliau yang menemukan waktu itu. Siapapun nggak bisa menemukan, bahkan dari tim SAR Juanda juga nggak bisa menemukan. Itu tahun berapa itu, Mbak? Ya ada di sana. Tahun berapa? 67, sekitar 67. Oh, sekitar 67-an. Iya, terus akhirnya minta tolong sama Mbah Lurah sini Karsosari. Terus dalam berapa menit gitu langsung bisa menemukan. Tapanya di sana. Apa ada batu menonjol itu loh. Tapanya di situ. Mbak Karsosari dulu nyarinya nggak ke gunung. Di depan tugu itu. Oh, ada batunya Iya, buat itu. bertapa. Terus di situ langsung ketemu. Pesawat jatuhnya itu, titik jatuhnya itu di mana? Di Gunung Anjasmara. Di Gunung Anjasmara. Di sekitar sini apa? Ya itu kan Gunung Anjasmara. Iya kan, kabut ya sekarang. Iya, ya kabut. Berarti ini sebagai apa ya, penghargaan kepada Mbah Lurah zaman dahulu yang menemukan korban-korban jatuhnya pesawat ya. Iya, betul. Itu pesawat militer apa pesawat penumpang? Pesawat militer. Pesawat militer. Nah, ini mbaknya siapa ini? Mbak Iin. Mbak Iin. Berarti keturunan Pak Mbah Lurah itu ya? Iya. Oh, Mbak Iin, keturunan Mbah Lurah. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Iin, anak cucu dari Mbah Lurah yang pertama di desa sini, yaitu Mbah Sinten mau? Mbah Karsosari. Mbah Karsosari. Nah, terima kasih ya Mbak ya. Enggak, agak melok-melok. Pengunjung saya.